Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, muasil fi syarah al-i'rab an qawaid al-i'rab del Imam Abdullah bin Yusuf bin Hisham al-Ansari rahimahullah al-mutawaffa sanah 61 wa 700 min al-hijrah an-nabawiyyah. Qala rahimahullahu ta'ala an-naw' ar-rabi' ma jaa'a ala arba'ati awjuh. Jenis yang keempat adalah kalimat yang memiliki 4 wajah i'rab, yakni memiliki 4 tugas, 4 makna. Wa huwa arba'. Di sini juga ada 4 kalimat. Ya, juga ada 4 kalimat yang memiliki 4 wajah i'rab. Ihdaha laula. Ya. Yang pertama adalah laula. Yang pertama adalah laula. Kata beliau, i'rab yang pertama, fa yuqalu fiha taratan harfun yaqtadi imtina'a jawabihi liwujudi syartihi. Harfun yaqtadi imtina'a jawabihi liwujudi syartihi. Nah, huruf yang mengharuskan jawabannya tidak terwujud kalau syaratnya ada. Kapan syaratnya ada, maka jawaban syaratnya tidak terwujud. Secara makna maksudnya. Secara makna. Yakni laula ini, ya, laula ini mengandung makna syarat. Maka ada jumlah syaratnya, ada jumlah jawab syaratnya. Secara makna, kalau jumlah syaratnya mewujud, maka jawab syaratnya maknanya tidak terwujud. Ya, tidak terwujud. Ya. Harfun apa namanya? Yaqtadi imtina'a jawabihi liwujudi syartihi. Nah, kata beliau rahimahullah, wa takhtassu bil jumlatil ismiyati al mahdzufatil khabari ghaliban. Laula ini hanya masuk pada jumlah ismiyah yang biasanya khabarnya dihilangkan. Berarti yang tersisa cuma mubtada'nya toh. Nah, nahwu laula zaidun akramtuka. Asalnya zaidun mubtada kan? Zaidun. Ya. Kemudian apa? Khabarnya dihilangkan ketika masuk laula. Laula zaidun la akramtuka. Yani takdirnya laula zaidun mawjudun la akramtuka. Laula zaidun mawjudun la akramtuka. Yani jumlah syaratnya adalah zaidun mawjud. Itu jumlah syaratnya, zaidun mawjud. Jawab syaratnya adalah al-ikram ini. Al-akramtuka. Kalau jumlah syaratnya mawjud, yakni si Zaid ada, Zaid ini menjadi syarat. Ya. Ikram adalah jawab syaratnya. Kalau Zaid ada, maka ikram ternafikan. Manfi. Ya. Zaid ada, maka ikramnya manfi. Laula Zaidun, yakni laula Zaidun mawjudun la akramtuka. Ya. Wa minhu, contoh lain, laula ya lakana kaza wa kaza. Laula ya, yakni laula ana. Yani laula ana mawjudun lakana kaza. Ya. Nah, ini i'rab yang pertama. Saya kira ini jelas. Kemudian kata beliau, dikatakan di sini oleh Ibnu Syam rahimahullah, al-mahdzufatil khabari ghaliban. Biasanya khabarnya mahdzuf. Artinya min ghairil ghalib, terkadang khabarnya disebutkan.
Pada kebanyakan keadaan kalau disebut laula, digunakan laula, kebanyakannya khabarnya mahdzuf. Wa min ghairil ghalib terkadang disebutkan. Contohnya min ghairil ghalib, laula Zaidun salamana ma salim. Laula Zaidun salamana ma salim. Seandainya bukan Zaid yang salamana, ya, niscaya apa? Ma salim. Dia tidak apa? Selamat. Nah, atau misalnya laula Zaidun akhbarana bikada, ya. Nah, misalnya lakunna kada wa kada. Seandainya Zaid tidak mengabarkan demikian dan demikian, niscaya kami begini dan begitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa khabarnya pada dasarnya sudah maklum inda al-mukhatab inda al-mutakallim wal mukhatab di sini. Khabarnya ini sudah maklum, diketahui maksudnya apa. Ya, misalnya saya mau belanja, dikasih harganya sekian tinggi. Datang si Zaid kabarkan kepada saya, enggak, itu harganya cuma sekian di pasaran. Saya enggak jadi beli. Kemudian saya cerita sama teman saya, seandainya bukan karena Zaid, saya akan keluarkan uang yang banyak. Maksudnya apa? Ya sudah kita pahami. Jadi seandainya bukan Zaid datang mengabarkan kepada kami. Nah, maka ini pada dasarnya khabar dari laula, khabar dari apa namanya, mubtada ini sudah maklum, karena itulah dihilangkan di mahdhuf. Dan ini kaidah umum tentunya dalam ilmu nahwi, bahkan ulumul lughah secara umum, bahwa sesuatu kalam atau kalimat tidak boleh dihilangkan kecuali kalau dia sudah maklum inda apa mutakallim dan mukhatab. Baik, ini i'rab yang pertama. I'rab yang kedua, wa taratan harfu tahdidin wa arf. I'rab yang kedua harfu tahdid dan arf. Apa itu harfu tahdid? Ai talabin bi iz'aj. Meminta sesuatu dengan penekanan. Meminta sesuatu dengan penekanan. Ya, yakni agak sedikit maksa. Ada sedikit pemaksaan dalam permintaannya. Ada sedikit unsur memaksa dalam permintaannya. Adapun arf talabin bi rifqin, meminta dengan baik-baik, minta dengan lemah lembut, ya. Ini laula. Kata beliau rahimahullahu taala, wa takhtassu bil mudhari'i aw bima fi ta'wili. Nah, yakni takhtassu bil jumlatil fi'liyah. Berbeda dengan sebelumnya harful imtina tadi, ini takhtassu bil ismiyah. Adapun laula yang merupakan harfu tahdid dan arf, ini takhtassu bil jumlatil fi'liyah secara spesifik mudhari', bukan madhi. Ya, bukan amar, tapi mudhari' atau yang ditakwil kepada mudhari'. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini contoh untuk tahdid. Laula tastaghfirunallah. Ya. Laula, ya, tastaghfirunallah. Kenapa kalian tidak istighfar kepada Allah? Ditekankan. Kalian hendaknya istighfar kepada Allah. Saraya penekanan. Ya. Contoh lain, laula unzila ilaihi malak. Meminta kaum musyrikin meminta apa namanya? Penekanan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad enggak diturunkan malaikat, sambil maksa gitu. Kenapa enggak diturunkan malaikat? Ini tahdid. Di sini unzila, dia fi'il mudhari' tapi ditakwil kepada dia fi'il madhi tapi ditakwil kepada apa? Mudhari', muawwal lil mudhari'. Kenapa? Karena orang musyrikin mengucapkan ini dan itu belum terjadi. Dia meminta itu terjadi. Yani laula yunzalu ilaihi al-malak. Jadi walaupun didatangkan dalam bentuk fi'il madhi unzila, tapi maknanya makna mudhari'. Kenapa? Karena ini tidak terjadi tentunya. Orang musyrikin meminta ini terjadi. Akan terjadi, pengen itu terjadi. Berarti dia mustaqbal. Ya, dia bermakna mudhari'. Jadi di sini laula unzila, laula di sini harfu tahdid.
Walaupun masuk kepada fi'il madhi, ya, yang mana syaratnya adalah mudhari', tapi madhi di sini ditakwil ke mudhari'. Ya, ini karena memang belum terjadi, jelas kejadiannya. Apa jelas maksudnya? Kemudian contoh al-ard. Disebutkan di sini orang-orang berdosa ketika akan meninggal, dia katakan apa sudah meninggal? Nah, ya, sebelum meninggal ya, dikatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, laula meminta dengan apa? Dengan lemah lembut, meminta dengan sopan gitu. Karena mereka yang butuh kepada Allah Taala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa saya minta ya Allah diundurkan ajal saya sampai masa yang apa qarib. Nah, maka ini tolak tapi birif, minta dengan sopan. Nah, kemudian contoh lain adalah permintaan apa? Permintaan misalnya seseorang kepada orang yang lebih mulia dibandingkan dirinya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dirinya. Dia mengatakan laula tunzil indana fatusiba khaira. Ya, sudahkah kiranya Anda singgah di rumah kami agar Anda mendapatkan kebaikan dari kami. Ya. Ini harfu apa? Al-ard. Laula harfu al-ard. Nah, laula tunzil mudhari'. Adapun dalam ayat laula akhartani dia fi'il madhi tapi ditakwil ke mudhari'. Ini jelas kan? Dia kan minta ditakhir. Kapan takhirnya? Bukan sekarang, bukan sudah dikasih takhir. Nanti. Jadi dia minta agar nanti dikasih takhir. Walaupun tidak dikasih. Cuman kan permintaannya nanti. Iya. Maka menunjukkan akhartani di sini walaupun madhi namun ditakwil kepada mudhari'. Ditakwil ke mudhari'. Baik, ini saya kira juga jelas. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yang ketiga wa harfu taubihin. Wajah yang ketiga dari laula adalah harfu taubih. Menghinakan, mengejek. Wa takhtassu bil madhi. Ini hanya berlaku atau dia hanya terkhusus pada fi'il madhi, masuk pada fi'il madhi saja. Nahwu falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha. Ya, kenapa orang-orang yang mengangkat selain Allah sebagai sembahan ya diberikan persembahan kepadanya? Kenapa dia tidak datang menolong mereka? Ini mengejek. Jelas-jelas dia tidak mampu menolong. Mereka tidak mampu, sembahan mereka selain Allah jelas tidak mampu, tapi diejek, ditaubih. Sekarang keadaan kalian seperti ini, kenapa mereka tidak datang menolong kalian? Ini apa? Taubih. Nah, ini i'rab yang ketiga. Semisal juga dengannya yang bermakna taubih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada." Tentang orang yang qadzaf bizina. Ya, kemudian tidak sampai syaratnya, tidak sampai 4 saksi, maka mereka dicambuk, dihukumi fasik karena qadzaf. Kemudian Allah mengatakan apa? Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka enggak datangkan 4 saksi? Sehingga mereka tidak kena seperti sekarang, tidak kena cambukan. Mereka dihinakan. Nah, tidak selayaknya kalian menuduh orang berzina tanpa 4 saksi. Kenapa kamu enggak datangkan 4 saksi? Taubih. Atau kepada orang-orang yang terjun dalam kisahul if maksud saya. Allah Ta'ala berfirman, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Walaula idh sami'tumuhu. Juga fi'il madhi. Ya, ini celaan kepada mereka sudah jelas. Ini sudah terjadi, sudah turun ayat membersihkan Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka sudah mendapatkan hukuman, mereka sudah malu sendiri, ditaubih oleh Allah. Kenapa ketika kalian mendengarkan kabar itu kalian tidak mengatakan
Tidak layak kami berbicara seperti ini. Ditauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian i'rab yang terakhir, wajah yang keempat, waqila wa takunu harfal istifham. Harfa istifham. Ini kalimat qila ya, zahirnya jelas menunjukkan apa? Khilaf. Ya. 6. Dan zahirnya Ibnu Hisham rahimahullahu taala tidak memandang laula bisa menjadi harf istifham. Kelihatannya zahirnya beliau memandang pendapat ini lemah. Ya, pendapat yang mengatakan laula harful istifham itu dhaif. Karena itulah beliau membawakan pendapat yang keempat ini dengan sighah yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu dengan sighah tamrid. Qila. Ini ada yang berpendapat bahwa laula juga bisa harf istifham. Sehingga menurut pendapat itu ini bisa menjadi wajah yang keempat. Ya. Contohnya kata beliau nahwu laula akhartani ila ajalin qarib. Laula unzila ilaihi malak. Ini ayat sudah berlalu tadi di bentuk yang kedua. Yaitu apa? Tahdid. Tahdid. Nah, kenapa kenapa saya tidak diundurkan ke ajalin qarib? Istifham. Kenapa? Laula unzila ilaihi malak. Kenapa enggak diturunkan kepadanya malaikat? Kenapa? Istifham. Qalahul Harawi. Ini pendapatnya Al-Harawi. Wa dhahir annaha fil ula lil ardi wa fis tsaniyati litahdid. Zahirnya kata Ibnu Hisham, yang pertama itu lil ard karena hamba yang meminta kepada Allah, laula akhartani. Dan saniyah tahdid, orang musyrikin minta. Ya. Laula unzila ilaihi malak. Jelas ya? Ini pendapat siapa? Al-Harawi. Nah, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Bashani. Nah, ini apa namanya? I'rab yang keempat ini, wajah yang keempat ini dikatakan oleh Ibnu Hisham dhaif. Kata beliau al-zahir itu bukan istifham, tapi yang pertama harful ard, laula untuk al-ard, yang kedua untuk tahdid pada ayat yang kedua. Kemudian wazada ma'nan akhar, wazada yakni al-Harawi. Wazada al-Harawi ma'nan akhar. Al-Harawi bahkan menambahkan makna yang kelima, menambahkan satu makna yang lain, yaitu antakuna bi manzilati lam. Yani laula nafiyah, yang sama seperti apa? Sama seperti lam. Contohnya wa ja'ala minhu falaula kanat qaryatun amanat. Ai lam takun qaryatun amanat. Lam takun qaryatun amanat. Nah, ini Al-Harawi menambahkan makna yang kelima berarti ya, yaitu nafi. Laula nafiyah sama seperti lam. Kata beliau, wa dhahir anna al-murada fahalla, yakni harfu tahdid. Falaula kanat qaryatun amanah. Kenapa ke kampung itu tidak beriman? Talab dengan iz'aj, penekanan. Sama seperti halla. Halla itu kan apa? Harfu tahdid. Kata Ibnu Syam, yang benarnya laula di sini bukan bermakna lam. Zahirnya dia harfu tahdid juga bermakna halla. Wa huwa qaulul Akhfash wal Kisai wal Farra. Ini pendapatnya Al-Akhfash, yakni yang mengatakan bahwa laula di sini harfu tahdid seperti halla. Pendapatnya Al-Akhfash, Kisai dan Al-Farra. Wa yu'ayyiduhu anna fi harfi Ubayyin wa Abdullah bin Mas'ud wa halla kanat qaryatun amanah. Yang menguatkan pendapatnya Al-Akhfash adalah pada hurufnya Ubay dan Abdullah bin Mas'ud. Yang dimaksud dengan huruf di sini adalah bacaan. Ya, qiraah. Ya. 6. Apa dalam Al-Qur'an apa tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an apa diturunkan ala sab'ati ahruf, yakni ala sab'ati lughat. Ya. Atau ala sab'ati
apa namanya kira ya. Nah, kiraat ada 7 kiraat. Jadi harf di sini bermakna kiraat Al-Quran. Jadi pada kiraatnya Ubay bin Ka'ab dan kiraatnya Abdullah bin Mas'ud, ayat ini tidak dibaca falaula, tapi fahalla kanat qaryatun amanat. Maka ini satu ayat satu kiraat menafsirkan kiraat yang lain. Laula di sini harfu tahdid sama seperti halla. Ya. Walaupun demikian, wa yalzamu min dzalika ma'na an-nafyi alladhi dzakarahu al-Harawi. Walaupun dia harfu tahdid, laula di sini harfu tahdid, tapi jelas semua harfu tahdid melazimkan adanya penafian. Kan begitu. Tahdid itu kan dia seharusnya melakukan tapi tidak dilakukan, akhirnya diminta melakukan seraya ditaubih, ditahdid dan ditaubih. Ya. Makanya walaupun dia harfu tahdid, ya, namun ketika dia mengandung ketika dia tidak melakukannya berarti mengandung makna nafi yang disebutkan oleh Al-Harawi. Li'anna iqtiran at-taubih bil fi'l al-madhi yush'iru bintifa'i wuqu'ihi. Karena fi'il madhi yang diiringi dengan huruf taubih, ya, laula di sini, ya, yang mengandung makna taubih kepada mereka, ini mengesankan bahwa kejadian yang disebutkan setelahnya tidak terjadi, jadi ternafikan. Baik, ini khilaf dalam masalah laula. Jadi kalau Ibnu Syam sendiri rahimahullah seharusnya 3 saja. 3 saja. Cuman mungkin beliau sebutkan di sini yang keempat, itu pun sudah isyarat akan dhafnya kalimat ini. Namun beliau tetap tambahkan karena adanya pembahasan di sini. Ya. Ada yang mengatakan laula harfu istifham, ada yang mengatakan bermakna lam nafiyah. Ya, tapi al-asah atau as-sahih inda al-zahir inda Ibnu Syam hanya 3 saja tadi. Ya. Harf al-imtina, kemudian yang kedua taubih, dan yang ketiga adalah tahdid. Nah, tahdid dan al-harf. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dengan masing-masing keistimewaannya. Kalau laula imtina jumlah ismiyah, yang lainnya jumlah fi'liyah. Cuma bedanya kalau tahdid dan harf itu mustaqbal mudhari' maksud saya, atau di ta'lil mudhari', sementara taubih itu takhtassu bi fi'il madhi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, as-saniyah, huruf atau kalimat yang kedua yang memiliki 4 wajah i'rab. In al-maksuratul khafifah. Jadi bukan inna tapi in. Nah, i'rab yang pertama fa yuqalu fiha syartiyah, yakni min jawazil mudhari' allati tajzimu fi'lain. Ya. Syartiyah fi nahwi in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Wa hukmuha an tajzima fi'lain. Jelas saya kira. 6. Dia menjazam 2 fi'il. Baik 2 fi'il itu mudhari', dua-duanya mudhari', atau dua-duanya madhi, atau yang pertama mudhari', yang kedua madhi, atau yang pertama madhi, yang kedua mudhari'. Ini 4 ahwal, ya, dalam fi'il jumlah syarat dan jawab syaratnya in. Nah, ini sudah pernah dibahas di awal-awal pertemuan. Ini i'rab yang pertama in nafiyah, in syartiyah. I'rab yang kedua wa nafiyah, in nafiyah fi nahwi in indakum min sultanin bihadza. Yani ma indakum min sultanin bihadza. Nah, antara in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bagi yang mengirab lamma nafiyah sebagaimana telah berlalu. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lamma yang bermakna istisna maksud saya.
Ya, sudah berlalu ya lama. Maka inya di situ juga nafiyah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini i'rab yang kedua. Nah, yang ketiga kata beliau wa ahlul 'aliyah. Nah, ini masih yang kedua ya. Sama-sama nafiyah. Wa ahlul 'aliyati yu'milunaha 'amala laisa. Laisa juga nafiyah. Tapi laisa kan min akhawati kana. Berarti tansibul isma, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yu'milunaha 'amala laisa. Ahlul 'aliyah yakni yang terdapat di atas Najd, fauqa Najdin ila ardi Tihamah. Ya. Beberapa mulai dari Najd, di atasnya Najd sampai ke daerah Tihamah, sampai ke Wara'a Makkah, sekitar Mekah. Nah, dan juga beberapa kota atau beberapa qaryah di Madinah, di Zahirul Madinah. Nah, kata beliau, kebanyakan orang Arab menjadikan in nafiyah ini nafiyah biasa, tidak beramal apa-apa. Yang menafikan, tidak mempengaruhi apa-apa. Mubtada khabar tetap. Ini jumhurul Arab. Sementara ahlul aliyah mereka menjadikan in beramal amalan laisa. Merafa isim dan menasab khabar. Baik. Sebelumnya disebutkan contoh-contoh yang lain, ya. Disebutkan contoh-contoh yang lain pada in nafiyah. 6. In aradana illa ihsana. Demikian pula pada itu kalau bersama madi pada mudhari iya'idil zalimuna ba'duhum ba'dha illa ghurura. Nah, ini contoh-contoh in nafiyah. Yani nafiyah yang muhmalah, yang tidak beramal. Adapun ahlul aliyah sebagian Arab menjadikan in juga nafiyah tapi dia beramal, amal laisa. Nahu qawli ba'dihim in ahadun khairam min ahadin illa bil afiyah. In ahadun khairam min ahadin illa bil afiyah. 6. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang lain kecuali dengan afiyah, keselamatan pada agamanya tentunya. Nah, ini ahadun isimnya, khairan khabarnya in. Jadi in nafiyah tapi beramal amalan laisa. Wa qad jitama'ata fi qoulihi ta'ala. Keduanya berkumpul pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Keduanya yang dimaksud di sini adalah syartiyah, ya, dan nafiyah. Berkumpul pada firman Allah taala wala in zalata. Ininya syartiyah. In amsakahuma, yakni ma amsakahuma, nafiyah. Ya, ini yang pertama syartiyah, ini yang kedua nafiyah. In amsakahuma min ahadim min ba'di. Nah,
Ini berkumpul antara in syartiyah dengan in nafiyah. Baik, ini dua i'rab, dua wajah. Wajah yang pertama syartiyah, wajah yang kedua nafiyah. Yang mengi'rab in sebagai nafiyah, jumhur in itu muhmalah, tidak beramal, dan sebagian Arab menjadikannya beramal laisa. I'rab yang ketiga, wa mukhaffafatun minas tsaqilah. Terkadang in itu adalah inna yang ditakhfif. Jadi beramal amalan inna. Ya. Fi nahwi qaulihi ta'ala in kullal lamma la yuwaffiyan fi qiraati man khaffafa tsaqilah. Pada qiraah yang mentakhfif in di sini. Nah, ini qiraahnya Al-Harmiyan dan Abu Bakar. Nah, yaitu Nafi' dan Ibnu Katsir. Al-Haramiyan ya. Al-Hirmiyan. Ini Allah alam, ini mungkin istilah. Baik. Ini nisbat kepada haram madani dan haram makki. Nah, Nafi' dan Ibnu Katsir serta Abu Bakar. Mereka mentakhfif in di sini. In kullal lamma la yuwaffiyan. Nah, wa yaqillu imaluha amala innal musyaddada ka hadhil qiraah. Dan dibahas dalam pembahasan inna di nawasif al-mubtada wal khabar bahwa inna kapan dia ditakhfif maka yaqillu imaluha, jarang beramal seperti pada qiraat tadi. In kullal lamma la yuwaffiyan. Nah, ini beramal ya. Ini beramal. Wa min ihmaliha, contoh yang tidak beramal, maksudnya ayat tadi ini beramal pada qiraahnya Nafi', Ibnu Katsir dan Abi Bakar. Adapun pada qiraah yang lain, ya, qiraah yang lain, maka di sini innya tidak beramal, yakni in kullul lamma la yuwaffiyan. Ini maksudnya di sini. Wa yaqillu imaluha amala innal musyaddada ka hadhil qiraah. Yakni jarang in itu beramal amalan inna kalau dia ditakhfif. Contoh yang beramal ya seperti qiraah ini, tapi ini jarang. Kebanyakan qurra membaca apa? Menjadikannya tidak beramal. In kullul lamma la yuwaffiyan. Contoh tidak beramal, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Fi qiraati man khaffafa lamma. Yakni in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ya, lama 'alaiha hafiz. Nah, di sini innya apa? Innya mukhaffafa minas tsaqilah. Ini bagi yang yang membaca takhfif. Tapi kalau yang membaca tasydid lamma yang bermakna illa, maka innya di situ apa? Nafiyah, seperti yang sudah berlalu. Nah. Baik. Di sini ihmal. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Pada qiraah yang mentakhfif lama, yaitu qiraahnya Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr dan seterusnya. Nah, sehingga kullu nafsin, kullu ini mubtada, ya. Kemudian jumlah lama 'alaiha hafiz ini apa? Ini khabarnya. Wa amma man syaddada fa hiya indahu nafiyah. Ini. Adapun yang mentasydid lamma, maka in di situ adalah nafiyah. Yani bagi yang mentasydid seperti qiraat kita lamma 'alaiha hafiz, maka innya di situ adalah nafiyah kata beliau. Wa amma man syaddada fa hiya indahu nafiyah. Adapun yang qiraah yang mentasydid lamma, maka innya di sini bukan mukhaffafa minas tsaqilah tapi nafiyah. Ikut di i'rab yang kedua tadi, nafiyah. Nah, ini wajah yang ketiga dari in, yaitu inna mukhaffafa minas tsaqilah yang fi ghalibil ahwal tidak beramal, muhmal. Ya. Kemudian yang terakhir, wajah yang keempat, wa zaidah. In zaidah fi nahwi ma in zaidun qaim. Ya. Ma in zaidun qaim.
Kata beliau in di sini zaidah. Ya. In di sini apa? Zaidah. Ma in Zaidun qaim. Yani ma Zaidun qaim. Ma Zaidun qaim. 6. Kata beliau wa takufu ma al-hijaziyah anil amal. Nah, baik. Tunggu dulu. Ini yang pertama ya, atau ini zaidah disebutkan di sini. Ma in Zaidun qaim, di mana zaidah ini fungsinya untuk takkid. Ya. Fungsinya untuk takkid. Baik. Kata beliau wa takufful ma al-hijaziyah anil amal. Dan adanya in ini mencegah ma al-hijaziyah untuk beramal. Ya. 6. Ya, ini apa namanya? Baik, di sini hijaziyah dikatakan qida biha li'anna tamimiyah la ta'mal. Ya, tidak beramal. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa haitsu ijtama'at ma wa in fa in taqaddamat ma ala in fa hiya nafiyatun wa in zaidah. Wa in taqaddamat in fa hiya syartiyah wa ma zaidah nahu wa imma taqafan. Sekarang ma dengan in kalau ketemu. Ma dengan in kalau ketemu. Kata beliau ma dengan in kalau ketemu tergantung urutannya. Kalau susunannya adalah ma baru in, maka innya zaidah, mahnya tidak beramal. Ma hijaziyah. Nah, tidak beramal. Nah, ini saya ya belum kita jelaskan. Ya, sebagaimana diketahui bahwasanya ma al-hijaziyah itu beramal amal kana ya, sama seperti laisa. Menasab isim, merafa isim dan nasab khabar. Nah, kalau dikatakan di sini ma dengan in kalau dia bersatu, ya kalau dia berkumpul, kalau urutannya ma dengan in dan ma-nya adalah ma hijaziyah, maka in di sini zaidah tapi dia menahan ma dari beramal. Contoh yang disebutkan tadi, ma in Zaidun qaim. Asalnya kalau kita hilangkan in, ya kita langsung katakan ma Zaidun qaim, maka kita katakan kalau ma-nya ma tamimiyah disebutkan di sini tidak beramal, maka seperti biasa ma Zaidun qaim. Tapi kalau ma-nya hijaziyah asalnya kan ma Zaidun qaiman. Ya, ma Zaidun qaiman itu ma hijaziyah. Cuman kalau masuk in di antaranya ma in Zaidun qaim, maka ma hijaziyahnya tidak beramal. Ya, dia muhmal sehingga Zaidun qaim seperti biasa ma in Zaidun qaim. Ini kalau tartibnya seperti ini. Kata beliau kalau tartibnya ma baru in, maka innya zaidah. Ma-nya tergantung. Kalau dia ma-nya tamimiyah ya tidak ada masalah. Kalau dia hijaziyah tetap tidak beramal. Nah, tapi kalau diputar urutannya in baru ma. Kata beliau kalau seperti ini maka innya syartiyah, ma-nya zaidah. Contohnya wa imma takhafan. Wa imma takhafan. Maka maknya zaidah. Ya. Kenapa ma zaidah? Karena ma kalau dia terletak setelah syartiyah, ada tuh syarat, maka dia zaidah. Ya, ma kalau dia terletak setelah ada watu syarat, maka dia zaidah.
Ya. Atau baik sharing itu ya taliban khudh faidah ma ba'da idza zaidah. Ya. Ya taliban khudh faidah ma ba'da idza zaidah. Nah, ma yang terletak setelah idza atau yang semisal dengannya dari adawatu syarat, termasuk in di sini adawatu syarat juga, ya, min adawatu syartiyah. Ma terletak setelah idza itu adalah zaidah. Ya, jadi kalau ma in maka innya zaidah, ma-nya tidak beramal. Kalau dia apa? Bijaziyah. Tapi kalau in ma maka innya syartiyah dan ma-nya zaidah. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini selesai apa namanya? Yang ke berapa? Yang kedua ya. Nah, yang memiliki 4 wajah i'rab. Yang pertama sudah laula, yang kedua in ini. Nah, yang ketiga an. Akan disebutkan nanti 4 wajah i'rab. Qala rahimahullahu taala as-salisah an al-maftuhah al-mukhaffafah. An yani maftuhah hamzanya dan mukhaffafah nunnya. Baik, naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.